Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur pendirian dari CV. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizna Altafia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2017 10 110 dan 446. Sebelum saya membahas terkait dengan bagaimana sih pendaftaran dari CV, saya akan menjelaskan terlebih dahulu CV itu apa sih, kemudian dasar hukumnya itu apa saja, kelebihannya CV daripada badan hukum yang lain itu apa, dan kemudian baru bagaimana sih prosedur pendirian dari CV. Lanjut ke yang pertama. CV itu kalau berdasarkan pasal 19 KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, CV merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian orang itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, serta sebagian orang lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jadi pengertian CV itu kepanjangannya yaitu Komanditer Vennootschap, atau yang biasanya orang sebut dengan persekutuan komanditer. Next ke dasar hukum. Sebenarnya ada banyak, tapi yang saya sebutkan di sini yang berkaitan dengan bagaimana pendaftaran CV. Yang pertama adalah pasal 19 sampai pasal 25 KUH Dagang, dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Lanjut ke kelebihan dari CV. CV apabila dibandingkan dengan badan usaha atau badan hukum lain memiliki proses pendirian yang cenderung lebih mudah. Yang kedua, untuk masalah permodalan, CV itu lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya. Kemudian untuk masalah proses resiko pendirian itu dapat ditanggung secara bersama-sama oleh para pendiri. Lanjut ke inti dari video ini, yaitu bagaimana proses pendirian dari CV atau persekutuan komanditer. Yang pertama, yang harus disiapkan adalah nama CV. Anda harus menyiapkan lebih dari satu nama CV dengan dua alternatif nama yang lainnya. Kenapa? Karena berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 Permenkumham nomor 17 tahun 2018 itu ada ketentuan terkait dengan nama CV. Yang pertama, nama CV itu tidak boleh sama dengan nama CV yang sudah terdaftar sebelumnya. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Yang ketiga, tidak boleh sama atau bahkan mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga internasional. Dan yang terakhir, nama CV tidak boleh terdiri atas gabungan nama dengan angka, jadi harus nama huruf saja. Selanjutnya, siapkan AD/ART dan company profile. AD/ART di sini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari CV itu sendiri. Kemudian jangan lupa identitas. Identitas baik pribadi maupun CV itu ada 4 identitas yang perlu disiapkan. Yang pertama KTP, yang kedua KK, yang ketiga NPWP pribadi pendiri, dan yang ketiga terakhir atau keempat NPWP Persero. Nah, NPWP Persero ini baru ada setelah akta pendirian selesai dibuat oleh notaris. Selanjutnya adalah notaris melakukan pengajuan nama CV ke dalam sistem yang namanya SABU, Sistem Administrasi Badan Usaha. Nah, apabila nama tersebut disetujui, maka proses pengajuan CV tersebut dilanjutkan dengan pembayaran. Nah, untuk lebih lanjutnya, maka nanti saya akan jelaskan langsung di webnya tentang bagaimana sih prosedur pengajuan nama CV melalui web. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Akan banyak keluar menu. Nah, kemudian pilih menu Sistem Administrasi Badan Usaha. Nah, di situ nanti akan keluar tampilan login. Silakan login berdasarkan passwordnya masing-masing. Kemudian akan keluar tampilan selamat datang di Sistem Administrasi Badan Usaha. Nah, di situ silakan teman-teman pilih persekutuan komanditer atau CV. Kemudian klik pengajuan nama dan pilih daftar pengajuan nama. Kemudian akan keluar teks dialog seperti ini, di mana si yang akan mengajukan nama CV harus mengisi seluruh identitas mulai dari nama pemohon, email pemohon, nomor telepon, alamat,
kelurahan, kecamatan, sampai dengan singkatan CV yang diinginkan. Setelah selesai, maka sistem akan mengecek ketersediaan nama dari yang diajukan tadi. Nah, di situ akan keluar nama-nama CV sebelumnya yang terkandung. Misalnya nama yang diajukan mirip dengan nama CV lain, maka akan keluar. Nah, ini contohnya ya. Kemudian setelah itu terdapat peringatan, di mana peringatan ini harus ditentang. Isinya, saya bersedia membatalkan, mengganti nama dan atau dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM jika nama yang saya ajukan bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 Permenkumham nomor 17 tahun 2018 dan peraturan undang-undang lainnya. Nah, jadi nama itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal. Ketentuan pasal 5 ayat 2 bahwa pengajuan nama CV itu pertama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan. Namanya tidak boleh mirip dengan nama CV, firma, atau perseroan perdata sebelumnya. Nama tidak boleh sama atau mirip dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, serta lembaga internasional. Dan yang terakhir, nama yang diajukan CV itu tidak boleh terdiri atas gabungan antara nama dengan angka. Nah, semisal nama yang diajukan tersebut bertentangan dengan ketentuan itu, maka akan otomatis diganti dan dibatalkan oleh Menkumham. Selanjutnya, ada peringatan lagi, segala bentuk gugatan pihak ketiga terkait pengajuan nama ini menjadi tanggung jawab dari pemohon. Langsung klik ajukan nama. Kemudian akan keluar pratinjau sebagai berikut, yang isinya nama CV, singkatan CV, hingga nomor telepon CV. Kemudian klik ajukan nama di sebelah kanan. Nah, setelah itu, ini adalah step terakhir. Jika pengajuan nama CV berhasil, maka akan keluar dialog seperti ini. Selesai. Pembuatan akta pendirian CV dengan akta autentik langsung di hadapan notaris. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi yang ada di dalam akta pendirian CV. Dengan isi akta itu, yang pertama, identitas dari para pihak pendiri dari CV. Yang kedua, kedudukan di mana kantor CV tersebut berada. Yang ketiga, modal yang ditanamkan masing-masing persero, ruang lingkup usaha di dalam CV, dan kemudian batas waktu berdirinya CV. Pendaftaran CV ke sistem administrasi badan usaha. Nah, di sini merupakan beda dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena sebelumnya itu pengajuan nama CV. Jadi artinya mengecek apakah nama tersebut sudah digunakan apa belum oleh CV sebelumnya. Nah, untuk yang ini pendaftaran CV lebih berkaitan dengan mengisi formulir-formulir yang disediakan di web tersebut. Nah, untuk webnya sendiri sama dengan pengajuan nama CV, yaitu ahu.go.id. Nah, di sana pendiri CV harus mengisi seluruh identitas atau informasi yang dibutuhkan, mulai dari memasukkan nama CV, singkatan dari CV, nomor telepon, jangka waktu, alamat, NPWP, modal, data, dan yang lain-lainnya sampai selesai dengan benar. Nah, setelah semuanya selesai, baru nanti akan keluar surat keterangan terdaftar. Saya sampaikan apabila ada salah kata atau kurang informasi, saya mohon maaf, dan semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran melalui OSS. OSS sendiri webnya adalah oss.go.id. Nah, di sini caranya adalah membuat akun dalam sistem OSS. Kemudian setelah akunnya setelah akunnya aktif, maka login melalui akun OSS. Nah, setelah itu lanjut ikuti langkah-langkah pengisian formulir di dalam OSS tersebut dengan seluruh data yang diperlukan. Nah, pastikan data-data yang diisikan ke sistem OSS betul dan benar. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pengisian form izin usaha. Nah, jika selesai maka akan keluar nomor izin berusaha NIB tersebut. Nah, NIB dan izin usaha tersebut diserahkan ke kantor perizinan setempat untuk pembayaran PNBP. Nah, setelah semuanya selesai, NIB merupakan langkah terakhir dalam prosedur pendirian dari CV. Setelah NIB selesai ini,
para pelaku usaha dapat melakukan usahanya sebagaimana mestinya. Nah, ini merupakan terakhir. Setelah hal tersebut selesai sudah pendirian CV. Apabila ada salah